Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Zainal Ramadan dan teman saya Aditya Nugraha. Kami mahasiswa dari jurusan Teknik Elektronik Bandung ingin menjelaskan mengenai pembuatan nanopartikel menggunakan metode fisika. Selanjutnya, di sini kami ingin menjelaskan apa itu nanopartikel. Nanopartikel adalah partikel dengan ukuran sangat kecil, biasanya dalam skala nanometer. 1 nanometer setara dengan 1 miliar bagian dari 1 meter. Partikel-partikel ini memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan partikel pada umumnya dan sering mendekati atau kurang dari 100 nanometer. Nanopartikel dapat ditemui dalam berbagai material alami atau dapat dihasilkan secara buatan untuk berbagai aplikasi. Beberapa contoh bahan yang dapat ada dalam bentuk nanopartikel termasuk logam, oksida, dan polimer. Properti unik dari nanopartikel seperti sifat elektronik, magnetik, dan optik yang berbeda dari bahan makroskopik membuatnya sangat menarik untuk aplikasi di berbagai bidang, termasuk ilmu material, kedokteran, dan teknologi. Contoh penggunaan nanopartikel melibatkan bidang seperti nanoteknologi, di mana bahan dengan struktur nanoskala digunakan untuk menghasilkan material dan perangkat dengan kinerja yang lebih baik. Selain itu, nanopartikel juga dapat digunakan dalam bidang kesehatan seperti dalam pengembangan obat-obatan yang disusun dalam bentuk nanopartikel untuk meningkatkan penyerapan dan efektivitasnya. Namun, penting untuk memahami dan mengetahui potensi dampak kesehatan dan lingkungan dari penggunaan nanopartikel. Ada dua cara untuk membuat nanopartikel, yaitu bottom up dan top down. Perbedaan kunci adalah antara keduanya terletak pada cara nanopartikel dibuat dan ukuran awal yang dalam bahan yang digunakan. Berikut adalah penjelasan untuk kedua metode ini. Untuk yang pertama, pada metode bottom up melibatkan pembentukan nanopartikel dari bahan-bahan yang lebih kecil, seperti molekul dan atom. Dalam pendekatan ini, partikel dibangun dari tingkat atom atau molekul menjadi struktur yang lebih besar. Beberapa contoh metode bottom up melibatkan kimia dan sintetis molekuler. Lalu, yang kedua, pada metode top down, sebaliknya, melibatkan pengurangan ukuran bahan awal yang lebih besar menjadi ukuran nanopartikel yang diinginkan. Pendekatan ini mirip dengan proses penggilingan atau pemotongan bahan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga mencapai ukuran nanopartikel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi membuat nanopartikel dengan metode bottom up dan metode top down. Untuk bottom up memiliki beberapa aplikasi metode, yaitu yang pertama metode Sol Gel, yang kedua metode spinning, yang ketiga metode chemical vapor deposition atau biasa disingkat CVD, yang keempat metode pyrolysis, dan yang kelima metode biosintesis. Untuk top down memiliki beberapa aplikasi juga. Yang pertama metode ball milling, yang kedua metode kondensasi gas inert, yang ketiga metode deposisi uap fisika, yang keempat metode laser ablation, dan yang kelima metode pyrolysis dengan laser. Namun, pada video ini kami hanya akan menjelaskan metode top down atau metode fisika. Seperti yang disebutkan sebelumnya, untuk membuat aplikasi pembuatan nanopartikel dalam bidang fisika terdapat 5 metode. Untuk itu, saya akan menjelaskan metode yang pertama, yaitu metode ball milling. Ball milling adalah teknik yang luas digunakan untuk menggilas bubuk atau powder menjadi partikel yang sangat halus, termasuk dalam skala nanometer, dan material campuran. Tidak memerlukan pelarut organik, mudah, ramah lingkungan, dan ekonomis menjadi kelebihan dari metode ini. Pada umumnya, terdiri dari cangkang silinder berlubang yang berputar pada porosnya, diisi dengan bolot yang terbuat dari steel atau baja, stainless steel, keramik, atau karet. Kinerjanya bergantung pada energi yang dilepaskan dari dampak antara gesekan antara bola, bubuk, dan waktu. Semakin lama mesin dioperasikan, maka partikel yang dihasilkan semakin halus. Kekurangan dari metode ini adalah kemungkinan terkontaminasi, pembentukan nanomaterial dengan bentuk yang tidak teratur, lama waktu penggilingan, dan pembersihannya. Selanjutnya yang kedua yaitu laser ablation. Laser ablation adalah metode yang mudah dan ramah lingkungan untuk mensintesis nanopartikel logam tanpa penambahan surfaktan dan bahan kimia. Metode ini menggunakan laser untuk menambak plat logam dalam medium laten atau gas dan akan diperoleh nanopartikel dalam bentuk nanokloid atau nanopowder. Keuntungan dari teknik ini adalah mudah memperoleh kemurnian nanopartikel yang tinggi, dapat digunakan dalam preparasi berbagai logam dan keramik serta dispersi in situ dari nanopartikel pada cairan yang bervariasi.
ketika berkas laser berinteraksi dengan logam target akan menghasilkan panas dan dapat menginduksi terjadinya photoionization pada logam. Setelah itu, nanopartikel logam akan dihasilkan dari plat logam sebagai fase yang berbeda. Nukleisasi nanopartikel dengan metode ini terjadi pada saat peninggalan plasma plum. Video yang ditampilkan merupakan skema susunan alat dan prinsip kerja singkat dari metode laser ablation dalam sintesis nanopartikel logam energi permukaan target sekitar 30 Joule cm persegi. Radiasi laser ini difokuskan pada 1-2 mm logam target yang diletakkan pada cairan tertentu. Sel dengan cairan ini diletakkan pada wadah yang dapat digerakkan dengan komputer yang akan menggeser logam di bawah laser sehingga mencegah pembentukan lubang yang dalam pada target. Cairan yang digunakan sebagai medium adalah etanol 95% dan aseton. Berikut adalah hasil karakterisasi nanopartikel tembaga dengan transmission electron microscope. 3. Ada metode sintesa nanopartikel dengan metode kondensasi gas inert. Metode kondensasi gas inert adalah di mana partikel nano dibentuk melalui penguapan sumber logam dalam gas inert. Metode ini telah digunakan secara luas dalam sintetis partikel logam ultra halus sejak tahun 1930-an. Metode kondensasi gas inert terdiri dari penguapan, sputtering atau ablasi bahan di dalam ruang yang dievakuasi ke tekanan vakum dan kemudian diisi dengan gas inert bertekanan rendah seperti helium. Atom-atom material bertabrakan dengan atom-atom gas di dalam ruang, kehilangan energi kinetiknya, dan mengembun dalam bentuk partikel-partikel kecil. Partikel yang terkondensasi dikumpulkan pada jari yang dingin dan endapannya dikikis ke dalam unit pemadatan. Proses pengikisan dan pemadatan dilakukan di bawah kondisi vakum ultra tinggi untuk menjaga kebersihan permukaan partikel dan untuk meminimalkan jumlah gas yang terperangkap. Metode kondensasi gas inert menghasilkan kristalit yang sama rata. Ukuran kristal bubuk biasanya beberapa nanometer dan distribusi ukurannya sempit. Ukuran kristal tergantung pada tekanan dan suhu gas inert, laju penguapan atau sputtering atau ablasi, dan komposisi gas. Berbagai jenis logam dan paduan dapat diproses dengan teknik inersia gas kondensasi seperti oksida, nitrida, kabrida, dan lain-lain dengan menggunakan atmosfer gas yang sesuai. Baru-baru ini, kelas baru padatan non-kristal kaca nano telah dicapai dengan kondensasi partikel amorf berukuran nano dan pemandatan selanjutnya pada tekanan tinggi yang diterapkan beberapa GPA. Selanjutnya yang keempat yaitu metode sintesa nanopartikel dengan metode deposisi uap fisika atau physical vapor deposition. Adalah proses di mana material dari fase uap diendap ke substrat untuk membentuk lapisan tipis atau struktur nano lainnya. Proses ini umumnya melibatkan 3 langkah: gasifikasi bahan pelapisan, migrasi atau molekul atau ion dalam bahan pelapisan, dan deposisi ke substrat. Metode ini umumnya digunakan untuk menyimpan film logam, film paduan, senyawa deposit, keramik, semikonduktor, dan film polimer. Teknologi deposisi uap fisika juga dapat meningkatkan ketahanan korosi dan ketahanan aus material. Metode ini termasuk dalam klasifikasi metode fisika untuk sintesis nanopartikel. Meskipun terdapat berbagai cara atau versi PVD, desain dasarnya adalah ketergantungan pada penguapan atau penyemburan. Pada proses penguapan, material sumber dipanaskan dengan berkas energi tinggi yaitu dengan elektron, ion, laser, tahanan, induksi, dan sebagainya dalam ruang vakum. Laju penguapan bergantung pada tekanan uap sumber dan tegangan ruangan. Logam-logam menguap dengan laju memadai apabila tekanan uap melampaui 1 nanometer sampai 2 nanometer dan tekanan ruang lebih rendah dari 10 sampai 3 nanometer persegi. Atom yang menguap akan menuju substrat atau material yang akan dilapisi dan mengikuti garis pandang atau line of sight. Apabila penyemburan diterapkan pada PVD, sumber katoda beroperasi dengan potensial tegangan mencapai 5 kV atau dengan menggunakan arus arah atau frekuensi radio dalam lingkungan gas mulia argon atau AR. Tekanan ruang vakum yang digunakan adalah 10-12 nanometer persegi. Jika ion argon positif mengenai sasaran, terjadi transfer momentum dan atom sasaran yang lepas membentuk lapisan pada substrat. Daya throwing power PVD bergantung penyemburan cukup baik dan ketebalan lapisan merata.
Lalu yang terakhir, ada metode sintesa nanopartikel dengan menggunakan pirolisis dengan laser. Pirolisis dengan laser adalah proses fase gas yang sangat cocok untuk sintesis berbagai nanopartikel pada skala laboratorium. Prinsip metode ini didasarkan pada penguraian reaktan gas atau cair dengan laser CO2 berdaya tinggi yang diikuti dengan efek pendinginan, sehingga besar kemungkinan untuk menghasilkan kabrida, nitrida, oksida, logam, dan nanopartikel komposit melalui proses ini. Sinar laser yang intens difokuskan untuk menguraikan campuran gas reaktan dengan adanya beberapa gas tidak aktif seperti helium atau argon. Tekanan gas menunjukkan bagian yang signifikan dalam menentukan ukuran partikel dan distribusinya. Lalu, pada implementasinya, sinar laser digunakan untuk memanaskan aliran gas yang mengandung prekursor nanopartikel secara selektif, sehingga terurai dan menyebabkan nukleasi nanopartikel. Salah satu keuntungan terpenting dari pirolisis laser adalah fleksibilitasnya untuk mensintesis nanopartikel dari beragam bahan yang menggunakan prekursor yang sesuai. Sekian penyampaian mengenai pembuatan nanopartikel dengan metode fisika. Terima kasih yang sudah menonton video dari kami. Saya Aditya Nugraha dan teman saya Fikri Zainal Ramadan ingin memohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.